Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama aku, Fatimah Zahra. Di sini aku mau menceritakan salah satu kisah Nabi. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Salah satunya adalah selalu memberikan makan pengemis buta Yahudi. Jadi ceritanya gini, pada suatu ketika di pagi hari ada dua sahabat Nabi yang sedang berjalan-jalan di pasar. Kemudian mereka melihat pengemis buta yang dari mulutnya selalu keluar kata-kata menghina Nabi, menjelek-jelekan Nabi. Pengemis buta itu selalu mengatakan, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu bukanlah orang yang benar, kata pengemis buta itu. Kemudian para sahabat itu kesal. Nah, saat itulah Rasulullah lewat, lalu menghampiri pengemis buta itu. Kemudian memberikan 2 dinar emas. Pengemis itu lalu berkata, "Siapakah engkau, Tuan? Engkau pemurah sekali. Belum pernah seumur hidupku ada yang memberikan dinar emas," kata si pengemis itu. Kemudian pengemis itu berkata lagi, "Marilah duduk bersamaku sebentar. Akan aku ceritakan sebuah kebohongan besar yang terjadi saat ini," kata pengemis tersebut. Kemudian 2 sahabat Nabi tadi yang melihat dan mendengar semakin kesal dan ingin menghampirinya. Tetapi salah satunya mencegah dan berkata, "Sabarlah sahabatku, janganlah engkau bertindak melebihi Nabi," kata salah satu sahabat. Kemudian Rasulullah memberikan pengemis buta itu makanan lalu menyuapinya. Kemudian si pengemis itu berkata, "Enak sekali makanannya. Terima kasih Tuan. Belum pernah aku menemui seseorang yang memperlakukan aku begitu baik seperti dirimu ini." Kemudian sejak saat itulah Rasulullah selalu memberikan pengemis buta makan lalu menyuapinya. Nah, tetapi ketika Rasulullah SAW telah wafat, telah meninggal dunia, beliau tidak bisa lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan baiknya tersebut. Nah, ternyata ada salah satu sahabat yang selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan Nabi tersebut. Siapa sahabat Nabi itu? Yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abu Bakar pergi ke rumah anaknya Aisyah radhiyallahu anha yang adalah istri dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Wahai anakku, apakah ada kebiasaan Nabi yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab, "Wahai ayahku, engkau adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum engkau lakukan kecuali satu." Abu Bakar bertanya, "Apa itu?" Aisyah menjawab, "Dikala pagi hari, Rasulullah selalu melewati pasar. Kemudian beliau selalu menyempatkan menyuapi seorang pengemis buta Yahudi." Abu Bakar berkata, "Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan." Kemudian Abu Bakar pergi ke pasar untuk mencari pengemis buta tersebut. Ketika telah sampai di pasar, beliau melihat pengemis buta. Dan ketika itu pengemis buta tersebut sedang berkata, "Di manakah engkau sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Tidak ada yang menyuapiku," kata pengemis tersebut. Kemudian Abu Bakar langsung menghampiri pengemis tersebut.
pengemis buta itu berkata, "Engkaukah itu, wahai sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makananku? Cepat, cepat," kata pengemis buta tersebut. Kemudian Abu Bakar langsung menyuapi pengemis buta tersebut. Pada saat itulah, sambil mengunyah, pengemis buta tersebut berkata-kata yang buruk tentang Rasulullah, yaitu menjelek-jelekan Rasulullah. "Apakah kau tahu kabar Muhammad si pendusta tersebut? Aku dengar pengaruh-pengaruhnya sudah meluas. Entah sihir apa yang dia gunakan," kata si pengemis buta tersebut. Kemudian Abu Bakar menyuapinya lagi. Pengemis buta itu berkata lagi, "Bisa-bisanya dia mengaku Rasul. Memangnya siapa dia?" Mendengar perkataan si buta, Abu Bakar menjadi kesal. Kemudian pengemis buta tersebut berkata lagi, "Hei, mana makananku? Cepat. Jangan diam saja." Kemudian Abu Bakar menyuapinya dengan rasa kesal. Si pengemis buta tersebut berkata, "Engkau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa memberimu makan." Si pengemis itu berkata, "Engkau bohong. Engkau bukan orang yang selalu mendatangiku." Abu Bakar berkata, "Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapaku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, menyuapiku dengan kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku menemui orang sebaik itu. Pantasnya dialah yang menjadi Rasul." Kemudian Abu Bakar menjawab, "Engkau benar, Bapak. Aku bukanlah orang yang biasa mendatangimu. Lalu, siapa engkau?" Abu Bakar menjawab, "Aku adalah salah satu dari sahabatnya. Aku adalah Abu Bakar." Kemudian si pengemis itu bertanya, "Lalu, kemana sahabatku itu yang biasa mendatangiku?" Abu Bakar berkata, "Apakah yakin engkau tidak tahu?" Si pengemis tersebut berkata, "Tidak, memangnya kenapa?" Kemudian Abu Bakar berkata, "Orang yang biasa mendatangimu, beliau telah meninggal dunia 2 hari yang lalu." Saat itulah si pengemis buta itu kaget. Apakah itu benar? Kenapa orang sebaik dia bisa meninggal?" Abu Bakar menjawab, "Ya, itu benar, Bapak. Aku turut menguburkannya." Dan si pengemis buta itu sedih, lalu berkata, "Kenapa orang sebaik itu meninggal? Bahkan aku belum sempat membalas kebaikan-kebaikannya. Belum pernah aku menemui manusia terbaik di muka bumi ini, bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Aku bahkan tidak tahu siapa namanya." Abu Bakar berkata, "Bapak, apakah kamu ingin aku beritahu siapakah orang tersebut?" Pengemis itu berkata, "Memangnya siapa dia?" Kemudian Abu Bakar berkata, "Dialah Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian si pengemis itu kaget. Apakah benar dia Muhammad? Saat itulah pengemis buta itu menangis karena merasa bersalah dan juga sedih. Jadi itulah salah satu cerita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangatlah baik, bahkan kepada orang yang menghinanya, bahkan kepada orang yang selalu mencaci makinya. Beliau tidak membeda-bedakan manusia manapun, bahkan jika orang itu bukan beragama Islam. Kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita ini. Apa? Kita tidak boleh membalas perbuatan jahat orang lain. Kita tidak boleh membalas perbuatan buruk orang lain. Kita harus berbuat baik kepada siapapun itu.
walaupun orang itu telah menghina kita, walaupun orang itu selalu menjelek-jelekan kita. Kita harus berbuat baik kepada siapapun dan kepada apapun, bahkan walaupun kepada orang yang tidak seagama dengan kita, yang bukan beragama Islam. Kita harus tetap baik, harus selalu berbuat baik, karena Rasulullah telah mengajarkannya, telah mencontohkannya. Bahkan kepada makanan pun Rasulullah melarang untuk mencela makanan. Kita tidak boleh mencela makanan, walau makanan itu rasanya tidak enak, walau makanan itu yang bukan yang kita suka. Tetapi Rasulullah memberitahu, jika kamu tidak suka makanan itu, kamu tidak perlu memakannya dan jangan mencelanya. Jadi sebenarnya semua perlakuan kita, semua kebiasaan kita itu sudah diatur oleh Islam, sudah diatur oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kepada perasaan pun kita harus menjaga perasaan orang lain, perasaan saudara-saudara kita, perasaan orang tua kita, perasaan teman-teman kita. Kita harus menjaganya. Makanya ketika kita memiliki mulut, katakanlah yang baik-baik. Jika tidak bisa, diam. Apapun yang kita lakukan itu haruslah yang baik-baik. Kita gunakan mulut untuk berkata yang baik-baik. Kita menggunakan mata untuk melihat yang baik-baik. Kita menggunakan telinga untuk mendengar yang baik-baik. Kita memiliki kaki untuk digunakan yang baik-baik. Kita memiliki tangan untuk digunakan yang baik-baik. Semuanya telah Rasulullah SAW ajarkan. Jadi itu aja video aku kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.